Malam yang berapa nih Pak? 26 ya? 26. Bukan malam ini, malam 26 nih. Perasaan baru kemarin ya. Malam berapa? 26 ya. Berarti udah masuk 5 hari lagi ya puasa ya. Kalau puasa yang lebarannya hari Sabtu, kalau yang hari Jumat 4 hari lagi puasanya. Mau duluan atau belakangan tuh? Lebarannya tuh. Enakan duluan atau belakangan? Ya enak dua-duanya dah ya. Yang mana aja dah. Yang penting apa? Yang penting pada sehat ya. Pada ibadah, pada puasa. Jangan apa? Kalau puasa agak terlalu lebaran ya. Yang pantas lebaran ya yang puasa, yang ibadah, sholat ya. Kalau yang cuma lebaran doang ya tuman ya. Ya cuma kita kagak rasain apa ya, biarin dah yang mau ngerasain senang kayak apa dah. Tapi hakikatnya yang patut senang adalah yang ibadah, baik yang puasa maupun yang sholat. Baik, alhamdulillah malam yang ke-26 ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid At-Taufik, sama-sama kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan mulai dari awal Ramadan sampai dengan malam hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah kita, panutan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ramadan adalah syahrul jihad, bulan apa? Bulan jihad. Hal ini dibuktikan secara nyata, yang mana para pendahulu kita yang merupakan generasi umat terbaik telah terjadi peristiwa-peristiwa heroik ya pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah peristiwa perang Badar. Perang apa? Perang Badar, perang pertama dalam Islam pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang pertama dalam Islam ini dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan sahabatnya, kurang lebih 313 sahabat yang melawan 1000 orang kafir Quraisy Mekah. Ini dilatar belakangi karena reaksi atas penyerbuan kafilah dagang Quraisy yang membawa harta-harta rampasan kaum muslimin ketika di Mekah. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar, padahal kalian pada saat itu dalam kondisi lemah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Faedah dari perang Badar ini adalah kemenangan ini diraih dengan kesungguhan dan kualitas keimanan serta tekad yang kuat, bukan banyaknya jumlah atau kuantitas. Jadi kemenangan di awal Rasulullah SAW ini bukan dari jumlah, tapi dari apa? Dari kesungguhan dan juga keimanan serta tekad yang kuat. Sehingga apa? Sehingga Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Kemudian yang kedua ada peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah. Tapi perang ini bukan perang yang benar-benar jadi perangan. Kenapa? Karena perang tanpa pertumpahan darah ini di akhir kehidupan Rasulullah SAW ini tidak sampai terjadi apa? Baku hantam misalnya.
Kenapa? Karena mereka menyerah, ya. Mereka kafir Quraisy menyerah, ya. Dan terjadinya Fathu Mekah ini terjadi setelah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh suku Quraisy dan bakar terhadap kaum muslimin. Peristiwa ini dibalikan dalam Al-Quran surah Al-Fatih ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Rasulullah kemenangan yang nyata. Dan dalam surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat ya Muhammad, mereka masuk dalam Islam dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Faedah dari Fathu Mekah ini, kemenangan diraih dengan perjuangan yang lama. Ya, cukup lama ya. Sebelum terjadi Fathu Mekah ini banyak terjadi perang-perang, ya. Perang Badar, ada perang apa? Uhud, ada perang apa? Khandaq, ada perang apa? Tabuk, ada perang-perang yang banyak terjadi ya, yang sebelum Fathu Mekah ini. Ya. Nah ini terjadi apa? Dengan waktu yang lama, ya, nggak sebentar ya. Terjadinya Fathu Mekah ini butuh apa? Melalui beberapa peperangan-peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Kemudian hal ini harus disyukuri oleh kita, ya. Harus disyukuri oleh kita. Kenapa? Karena Fathu Mekah ini adalah pembuka kemenangan kaum muslimin, ya, pembuka kemenangan kaum muslimin. Setelah itu dan setelah terjadi Fathu Mekah ini, maka apa? Pada masa-masa berikutnya Islam memperoleh kemenangan yang gila gemilang. Ada lagi peperangan pada apa? Pada masa Abu Bakar menang terus ya. Ada masa apa? Umar bin Khattab menang, bahkan sudah sampai masuk ke daerah Afrika. Ekspansinya sampai ke Afrika. Zaman Utsman, zaman Sayyidina Ali, semuanya memperoleh kemenangan yang gemilang. Nggak pernah kalah. Setelah itu ya, setelah Fathu Mekah itu umat Islam tuh tidak pernah mengalami kekalahan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada satu ini, yaitu peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Ini juga terjadi pada bulan Ramadan, pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Nanti coba diakurin kalender Pak ya, di HP bisa. Kita mundur ke belakang tanggal 17 Agustus itu, kalau di Hijriah tanggal berapa tuh? Nanti bisa kelihatan tuh tanggal berapanya. Di sini kurang lebih setelah dikonversi pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi enggak 17 Ramadan 17 Agustus enggak ya. Jelas di bulan Ramadan, tapi tanggalnya 9 Ramadan, bukan 17 Ramadan 17 Agustus, bukan. Kadang-kadang kita suka cocokologi ya, istilahnya itu ya. Kayak ini kayak jumlah ayat Al-Quran berapa jumlah ayat Al-Quran? 666. Itu salah besar itu ya, yang sudah terlanjur ya, disampaikan di umum itu 666 itu salah besar itu ya. Itu harus apa? Harus dibenarkan gitu. Jangan sampai di masyarakat itu dianggap jumlahnya segitu ya. Itu salah besar yang benar 6236. Jadi kalau dia bilang 6666 itu salah besar. Bahkan kalau 666 itu maaf ya, itu bahaya itu, angka iblis itu. 666 itu angka iblis itu ya. Alhamdulillah. Takutnya itu kan ya, untungnya bukan 666 ya, 6666 46 nya. Kalau 666 wah bahaya itu ya.
angka iblis itu.